Suku Jawa menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 95,2 juta lebih atau 40,45% dari populasi manusia yang terdapat di Nusantara. Suku Jawa memiliki banyak keunikan di bidang budaya, bahasa, dan kuliner khasnya ini terkenal dengan sifat dan tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai pelosok di Indonesia, bahkan di dunia. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh Nusantara, namun banyak orang yang tidak mengetahui sejarah dan asal-usul dari suku Jawa. Lantas bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa? Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi atau mereka berasal dari pendatang? Peradaban suku Jawa termasuk maju. Hal tersebut dapat dibuktikan karena adanya peninggalan-peninggalan kerajaan besar yang berada di tanah Jawa dan bisa dilihat kita sampai sekarang ini. Terdapat teori-teori yang menjelaskan asal-usul dari suku Jawa tersebut. Di antaranya teori yang pertama, menurut arkeolog. Teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog yang meyakini bahwa nenek moyang suku Jawa adalah penduduk pribumi yang tinggal jutaan tahun yang lalu. Berdasarkan penelitian, arkeolog menemukan beberapa fosil manusia purba yang dipercaya sebagai asal-usul suku Jawa, seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil tersebut dilakukan tes DNA dengan suku Jawa yang ada pada masa kini. Hasilnya, DNA tersebut menyatakan tidak memiliki perbedaan yang jauh antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut pada akhirnya dipercayai oleh para arkeolog sebagai asal-usul dari keberadaan suku Jawa. Kemudian teori yang kedua, menurut sejarawan. Beberapa dari kesimpulan para arkeolog, sejarawan meyakini asal-usul dari suku Jawa berasal dari orang-orang Yunani di negara Cina. Sejarawan asal Belanda, Profesor Dr. Hakkeren, mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu dengan yang lainnya. Kemudian dia menarik kesimpulan jika bahasa tersebut berasal dari akar rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Hal itu yang meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa di Nusantara. Yang ketiga, babat tanah Jawa. Diceritakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Weling atau Kalingga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya, Pangeran Keling menemukan sebuah pulau kecil yang belum berpenghuni, serta melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama pengikutnya, yang kemudian diberi nama Jawa Vaceguara. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Kemudian yang selanjutnya menurut surat kuno Keraton Malang. Surat kuno ini bercerita mengenai asal-usul suku Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Hingga akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka ragam bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau tersebut. Dan pada akhirnya
Pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman jawi. Teori yang kelima, tulisan kuno India. Asal-usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan dataran Asia dan Australia, hingga terjadi musibah yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut dan memunculkan pulau-pulau baru seperti Pulau Jawa. Menurut tulisan kuno India, Aji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakkan kakinya di tanah Jawa pertama kali. Sehingga Aji Saka beserta para pengawal juga pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Begitu luhurnya orang Jawa pada zaman dulu kala untuk menyiapkan generasi penerusnya yang unggul dalam segala bidang kehidupan manusia. Sejak memilih pasangan hidup hingga proses penaburan benih calon manusia dipersiapkan dengan baik menurut Punggeran Jawa. Proses penaburan benih atau generasi penerus manusia diatur sedemikian rupa agar dapat melahirkan generasi yang berkualitas unggul. Unggul di semua bidang kehidupan. Memiliki sifat positif lahir dan batin karena mendapatkan ridha Allah, atau disebut sebagai memiliki rah adi atau berdarah mulia. Generasi yang memiliki jiwa luhur atau akhlak atau kepribadian yang baik. Baik dalam arti, di dalam diri anak melekat kemampuan untuk mencetuskan dan melaksanakan gagasan-gagasan yang dicetuskannya sendiri dengan baik, sehingga ia akan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan kehidupannya, berguna bagi bangsa, negara, dan agamanya. Konsep spiritual leluhur Jawa ini diuraikan dalam 8 bab, yaitu sekilas konsepsi leluhur Jawa, hakikat manusia, persiapan menitis biji yang baik, titik awal kehidupan, bekal akan memahami tenaga batin, konsepsi tentang pengisian daya, memahami Nurajah Kala Cakra, menjalankan kewajiban kodratilah, disertai penentuan hari pernikahan, cara bersenggama, dan lain-lain.